Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di video materi tentang anatomi tumbuhan. Dan hari ini kita masuk kepada konsep yang selanjutnya, yaitu tentang jaringan dasar tumbuhan. Ya, ini melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu tentang jaringan meristem, di mana mungkin kita akan sedikit ulas kembali pada jaringan meristem. Tentunya nanti dibagi beberapa kategori berdasarkan letak dan asalnya. Ya, berdasarkan asalnya tentu ada jaringan meristem primer dan sekunder. Dan di jaringan meristem yang primer berdasarkan letaknya tentu ada meristem apikal dan interkalar, ya. Dan kemudian ketika berbicara meristem apikal, di dalamnya nanti ada beberapa macam promeristem, seperti ada protoderm, ada prokambium, dan seterusnya. Dan salah satunya juga ada di situ meristem dasar. Nah, meristem dasar pada meristem apikal tersebut nanti akan berkembang menjadi jaringan dasar pada tumbuhan. Jaringan dasar pada tumbuhan dibagi menjadi beberapa jaringan, ada parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Tapi pembagian-pembagian seperti ini Anda akan menemukan beberapa perbedaan-perbedaan. Seperti misalnya di buku-buku yang lain ada yang menjelaskan bahwa jaringan dasar tumbuhan itu dibaginya hanya parenkim. Tapi ada juga sumber yang mengatakan tidak hanya parenkim, tapi kolenkim dan sklerenkim juga termasuk jaringan dasar. Ya, jadi itu tergantung seperti biasa referensinya apa. Tapi kita akan membahas mengapa dua sudut pandang itu bisa muncul dengan kajian yang berbeda. Oke, kita akan bahas yang pertama. Jaringan dasar tumbuhan, ya. Dalam hal ini saya membagi tiga terlebih dahulu, yaitu parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Tapi akan saya jelaskan mengapa juga ada kategori bahwa kolenkim dan sklerenkim tidak masuk jaringan dasar, tapi masuknya jaringan stereom atau jaringan mekanik atau jaringan penyokong mungkin, ya. Nah, kita akan bahas karakteristiknya terlebih dahulu. Anda lihat di gambar. Nah, di sini ada perbedaan utama jaringan parenkim dan kolenkim dan juga sklerenkim. Perhatikan gambarnya, sebelah kiri ini adalah jaringan parenkim, yang tengahnya adalah kolenkim, yang kanannya adalah sklerenkim. Silahkan Anda di pause dulu videonya untuk mulai mengamati perbedaan apa sebetulnya yang mencolok antara ketiga jaringan ini, dan kemudian silahkan nanti dicoba dipaparkan dan kembali di play videonya, ya. Nah, jadi silahkan Anda untuk membiasakan membedakan antara strukturnya. Dalam hal ini kita bedakan strukturnya. Di atas ini adalah struktur jaringan parenkim yang disayat secara melintang. Dan yang bawahnya adalah disayat secara membujur. Begitupun yang kolenkim. Ini melintang, ini membujur, dan ini pun melintang, ini juga membujur. Nah, melintang ini kita sudah paham bahwa setiap suatu sel atau jaringan atau di organ juga, katakanlah kalau disayat melintang itu pasti akan menghasilkan sebuah penampakan yang tampak atas. Berarti ini tampak atasnya. Kalau yang membujur ini tampak sampingnya, ya, atau tampak samping belakang, depan, kiri, kanan juga sama saja. Yang jelas ini adalah tampak samping. Nah, Anda harus bisa membayangkan mulai dari sini. Jika digabungkan menjadi tiga dimensi, bentuknya akan seperti apa? Jika ini memang lingkaran, jika ini adalah persegi panjang, mungkin bangun geometrinya adalah tabung, ya, atau misalnya silindris, seperti kita melihat sebuah ini pipa. Nah, tapi silakan Anda lihat lagi bahwa sebetulnya persegi panjangnya tidak sempurna dan lingkarnya juga tidak sempurna. Artinya ada banyak lekukan-lekukan, sehingga tentu Anda bisa dikatakan kurang tepat jika menggambarnya itu adalah pipa secara ini utuh, ya, atau tabung secara utuh. Nah, itu juga bisa dikatakan itu gambar tiga dimensi yang keliru. Jadi meskipun mau menggambar tabung, tentu gambarnya harus memiliki macam-macam lekukan, ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke karakteristik. Di sini yang membedakan, kalau Anda lihat, ini adalah satu selnya, ya. Ketika berbicara satu sel,
maka ini tentu dibatasi oleh dinding sel. Karena ini adalah jaringan tumbuhan selnya memiliki dinding sel. Satu sel parenkim ini, dinding selnya termasuk tipis. Ya, dinding selnya termasuk tipis. Begitupun yang membujurnya, ini juga dinding selnya tipis. Nah, tapi kolenkim di sini, yang selnya itu adalah yang hijau nih. Yang selnya adalah yang hijau. Ya, ini juga hijau. Hijau di dalamnya ini artinya lumen ya. Yang hijau di dalam ini artinya adalah lumen. Isinya bisa sitoplasma atau vakuola. Ini juga isinya adalah sitoplasma dan juga mungkin juga ada vakuola di situ. Yang jelas selnya adalah yang berwarna hijau. Nah, yang warnanya mungkin di sini Anda bisa mengatakan pink atau jingga atau apapun itu. Nah, ini adalah dinding selnya yang mengalami penebalan. Tapi penebalannya tidak merata. Ya, jika Anda lihat, nah di sini adalah bagian yang tebalnya, di sini tipis lagi, di sini tebal lagi, di sini tebal lagi, di sini tipis, di sini tebal, dan di sini tipis. Artinya penebalan setiap satu selnya tidak rata. Ya, sekali lagi, di sini tebal, ya bisa Anda lihat, ini kita berbicara untuk sel yang ini nih. Di sini tebal, di sini ini lagi tipis, di sini tebal lagi, tipis lagi, tebal lagi, tipis, tebal, tipis, tebal, tipis. Jadi tidak merata. Begitupun yang sayatan membujurnya itu akan menghasilkan hal yang sama. Jika Anda lihat di sini ada penebalan, tapi ketika di bawah ini ada penebalan sedikit, tapi nyampe sini dia tipis lagi, tebal lagi, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini, ketika Anda menggambar di jurnal praktikum, Anda harus memperhatikan ketebalan goresan ini pensilnya ya. Jadi Anda harus hati-hati ketika menggoreskan pensil untuk menggambar jaringan parenkim, maka hati-hati jangan terlalu ini tebal. Garisnya jangan terlalu tebal karena nanti akan memberikan karakteristik yang tidak sesuai. Nah, jadi kita akan menemukan bahwa yang pertama dibedakan di sini adalah ini dinding selnya tipis karena dia punya hemiselulosa. Ini dinding selnya menebal, tidak merata karena dia punya selulosa atau pektin. Nah, kalau yang sklerenkim ini penebalannya merata. Ya, satu selnya yang hijau masih yang sama. Dinding selnya di sini yang diwarnai oleh jingga mungkin atau apapun itu Anda menyebutnya. Nah, ini penebalannya merata dan di sini dinding selnya mengandung lignin atau suberin. Oke, jadi sekali lagi dinding selnya akan benar-benar menjadi karakteristik yang membedakan ketiga jaringan ini. Jika yang tampak membujur, nah yang jaringan parenkim ini terkadang juga bisa memanjang atau terkadang juga sama-sama polihedral seperti ini. Jadi kadang melintangnya seperti ini, membujurnya juga kadang seperti ini namun agak sedikit memanjang, yaitu tergantung spesies yang dijadikan pengamatan. Nah, kalau yang kolenkim yang membujurnya cenderung menghasilkan penampakan sel yang memanjang, ya, sel yang memanjang dan lebih panjang daripada parenkim. Sedangkan sklerenkim, Anda lihat satu selnya kan yang ini ya, nah ujungnya meruncing. Anda lihat ini ujungnya runcing, memanjang dan ramping, dan si panjangnya bisa lebih panjang dari kolenkim. Nah, jadi kalau yang membujur, selain dinding selnya juga, ya, dinding selnya juga di sini tipis, di sini tidak merata, di sini merata. Nah, tapi ini kadang memanjang, kadang juga sama-sama polihedral atau lingkaran seperti ini. Tapi untuk ini lebih panjang umumnya daripada parenkim, tapi ujungnya tidak runcing. Kalau yang ini lebih panjang dari kolenkim, lebih ramping, lebih runcing. Bisa dibedakan ya. Nah, di sini untuk yang sklerenkim dibagi menjadi dua. Ada serat, ada sklereid. Nanti kita akan bahas lagi di yang selanjutnya. Oh, mohon maaf. Untuk yang gambar ini masih dua-duanya sklereid ya. Nah, ini dua-duanya masih sklereid. Untuk yang seratnya yang ini. Nah, ini serat ya. Nah, ini serat,
ini sclerate, ini sclerate. Seperti apa nanti kita akan bahas pada bahasan selanjutnya. Oke, kita akan kembali lagi masuk ke bahasan yang pertama, yaitu parenchyma. Kita akan mengenal lebih dekat tentang jaringan parenchyma dulu. Nah, yang pertama di sini jaringan dasar hanya parenchyma. Saya akan memberikan sebuah masalah ya. Jaringan dasar itu katanya di beberapa sumber adalah parenchyma saja, sedangkan jaringan stereom atau istilah lainnya adalah penyokong atau istilah lainnya juga mekanik, itu adalah jaringan kolenkim dan sklerenkim. Benarkah demikian? Nah, jadi untuk membahas ini kita harus pahami terlebih dahulu bahwa ketika berbicara jaringan dasar, berarti itu adalah kita berbicara dalam sudut pandang ontogeni. Ontogeni itu adalah asal muasal selnya. Tapi ketika berbicara tentang jaringan stereom, maka kita berbicara jaringan tersebut berdasarkan fungsinya. Oke, jika jaringan dasar, artinya jaringan dasar itu kalau secara ontogeni dia berasal dari meristem dasar. Meristem dasar berasal dari meristem apikal. Meristem apikal itu adalah meristem primer. Meristem primer berasal dari promeristem. Nah, itu kalau secara ontogeni jaringan dasar itu yang berasal dari meristem dasar. Dan parenkim adalah jaringan dasar karena dia berasal dari meristem dasar. Kemudian beberapa referensi mengatakan bahwa parenkim juga bisa berdiferensiasi dan mulai mengalami penebalan-penebalan yang tidak merata yang akhirnya berubah menjadi kolenkim. Nah, dalam kondisi seperti ini artinya kolenkim berasal dari parenkim. Dan kita tahu parenkim berasal dari jaringan dasar, yaitu dari meristem dasar. Berarti kita bisa katakan kolenkim juga jaringan dasar. Begitupun si parenkim bisa juga mengalami sklerifikasi, mengalami penebalan-penebalan. Tapi biasanya sklerifikasi terjadinya ketika sudah jadi kolenkimnya dulu. Jadi si parenkim mengalami penebalan tidak merata menjadi kolenkim, dan kolenkim mengalami proses klarifikasi yang tadinya penebalannya tidak rata akhirnya menjadi rata dan mengandung lignin atau suberin ya, yang akhirnya menjadi sklerenkim. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa mengatakan sklerenkim asalnya dari kolenkim yang tersklarifikasi, dan kolenkim berasal dari parenkim, dan parenkim berasal dari jaringan dasar, dan jaringan dasar berasal dari meristem dasar. Sehingga jika ada sumber yang mengatakan bahwa jaringan dasar itu ada 3, berarti sudut pandangnya sedang dalam kajian ontogeni. Mudah-mudahan sampai sini paham ya. Nah, tapi ketika ada yang mengatakan kolenkim dan sklerenkim termasuk jaringan penyokong atau stereom, itu karena keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu menyokong. Di mana kolenkim menyokong tumbuhan muda, sklerenkim menyokong tumbuhan tua atau dewasa. Sedangkan si parenkim bukan jaringan penyokong. Ya. Nah, dalam hal ini berarti itu alasan mengapa ada beberapa referensi mengelompokkannya ke dalam 2 kelompok yang berbeda. Jaringan dasar hanya si parenkimnya saja, jaringan penyokong hanya si kolenkim dan sklerenkim. Berarti penulis ini sedang mengkaji dari sudut fungsionalnya. Ya, jadi kalau dikatakan mana yang tepat, dua-duanya tepat. Jadi dua-duanya tepat. Seperti itu ya. Oke, kita coba lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Apa ciri dan fungsi dari jaringan parenkim? Ya. Nah, kita bahas ciri yang pertama terlebih dahulu. Tadi di awal kita sudah membahas dinding selnya tipis, ya. Kalau Anda beranggapan bahwa ini kok di gambar kelihatannya tebal, ini sebetulnya tipis ya. Ketebalan ini karena dari kontrasnya warna yang dihasilkan dari foto. Sebetulnya ini tipis. Tipis, kemudian dia mengandung selulosa, hemiselulosa. Dia mengandung hemiselulosa dan memiliki ruang antar sel. Nah, ini paling gampang sekali ketika kita melihat jaringan tersebut parenkim atau bukan adalah ada tidaknya ruang antar sel. Ini ruang antar sel. Ini ruang antar sel. Ini ruang antar sel. Ruang antar sel ini adalah ruang di mana yang tidak terisi oleh sel akibat sel ini bentuknya seperti lingkaran, dan ketika disatukan dengan lingkaran-lingkaran yang lainnya, serapih apapun tetap menyisakan ruang.
di tengahnya. Nah, itu namanya ruang antar sel atau bahasa Inggrisnya intercellular space. Nah, makanya mengapa tim dosen di anatomi tumbuhan menyarankan Anda menggambar minimal 3 sel adalah ketika ingin menggambar si parenkim, Anda gambar hanya 1 sel saja atau 2 sel saja, maka karakteristiknya tidak akan muncul, yaitu ada tidaknya ruang antar sel. Kalau 3 kan, nah ini muncul ya, sel 1, sel 2, sel 3. Ruang antar sel muncul. Kalau yang ruang antar sel ini dibentuk oleh 1, 2, 3, 4. Jadi minimal 3 menggambarnya ya. Untuk jaringan yang lainnya, untuk sel yang lainnya baru dipotong. Seperti itu. Nah, itu adalah ciri dari si parenkim. Kemudian, ciri yang lainnya adalah parenkim ini bisa menyimpan beberapa macam plastida. Ya, bisa menyimpan beberapa plastida. Plastida kita masih ingat, dia adalah protoplasma, ya, jangan sampai dilupakan. Di mana protoplasmanya plastida, kalau protoplasmanya ya kita tinggal lihat saja plastida itu nanti menyimpan apa saja, ya. Nah, jika si parenkim menyimpan kloroplas tentu adalah protoplasma. Non protoplasmanya adalah klorofil, karena klorofil adalah pigmen. Nah, si parenkim ini kan satu sel ya. Ini satu sel parenkim. Ketika si parenkim ini menyimpan kloroplas atau klorofil, maka nama parenkimnya menjadi klorenkim. Nama parenkimnya berubah menjadi klorenkim. Ya, kalau Anda lihat di sini ruang antar selnya yang mana ya? Nah, kalau Anda lihat sebetulnya di sudut-sudut ini, kalau kita zoom, nah ini juga ada ruang antar sel. Hanya memang ini ruang antar selnya jauh lebih kecil. Tapi tetap ketika ada ruang antar sel sekecil itu sudah masuk ke parenkim. Ya, kita harus perlu zoom. Nah, ini juga ruang antar sel. Kalau kita zoom lebih dekat lagi, hanya sayangnya ini memang pembesarannya tidak terlalu dibesarkan dan fokus kepada ruang antar selnya, tidak difokuskan ke situ ya. Dan ini juga bisa diakibatkan adanya gradasi warna sehingga sudut-sudutnya menjadi lebih bias untuk bisa dilihat lebih detail lagi. Ya, tapi tetap di sini pasti akan ada ruang antar sel. Nah, ciri yang lainnya lagi, si parenkim ini juga punya ruang antar sel yang bervariasi dengan bentuk yang juga berbeda. Kalau Anda lihat jaringan-jaringan sebelumnya, bentuknya ini hampir seperti lingkaran, tapi lebih tepatnya polihedral ya. Kalau nanti dilihat 3 dimensi, dia akan polihedral. Yang ini juga ya setidaknya membulat namun agak memanjang seperti elips mungkin. Tapi yang ini parenkimnya memiliki bentuk yang khas. Dia bentuknya seperti bintang. Makanya namanya adalah actinenkim. Ya, ini adalah actinenkim. Jadi kalau Anda lihat di sini satu selnya adalah yang ini ya. Ini ke sini, kemudian melaku ke sini lagi, ke sini, dan ke sini. Nah, ini adalah satu selnya. Ya, ini adalah satu selnya. Kalau kita mau berbicara satu sel yang misalnya yang ini nih. Nah, berarti dari sini dinding selnya, ini dinding selnya. Ini juga sampai sini. Nah, ini adalah satu sel. Bisa dipahami ya. Nah, ruang antar selnya yang ini. Di sini ruang antar selnya cukup besar. Ruang antar selnya cukup besar dan lebih besar daripada parenkim-parenkim yang sebelumnya tadi sudah dibahas. Nah, ini mengapa dikatakan actinenkim? Karena berbentuk seperti bintang, ya. Berbentuk seperti bintang. Tapi kalau diamati secara 3 dimensi, bintangnya ini tidak seperti si bintangnya ini tidak seperti ini lurus ya. Tidak seperti ini. Tidak lurus seperti ini, tapi dia melekuk ke berbagai arah. Ini ada yang ke atas, ini ada yang ke samping, ini mungkin ada yang ke bawah ya, yang ini yang ke bawah. Nah, yang di sebelah sininya mungkin dia agak ke samping di bawahnya lagi. Nah, jadi tidak lurus seperti ini, tapi bisa sampai dia bengkoknya seperti ini mungkin ya. Jadi ada yang ke atas, ada yang ke bawah dan seterusnya. Nah, mengapa saya bisa menyimpulkan seperti itu? Kita lihat di sini kefokusannya. Yang ini kan fokus ya, yang ini fokus. Lihat mulai ke sini dia mulai blur. Artinya
Yang bagian sini berarti dia menjauh ke dalam. Yang di sini dia sudah lebih dekat ke arah mata kita. Nah ini juga, ini masih fokus, tiba-tiba ke sini dia sudah mulai blur. Nah yang blur ini berarti kemungkinan dia masuk ke dalam. Artinya tidak benar-benar lurus seperti jari-jari tangan, tapi dia melekuk ke berbagai arah. Jadi bagaimana cara menggambarnya? Nah itu yang harus kita gunakan visual spasial. Nah jaringan actinium ini banyak ditemukan di tumbuhan-tumbuhan yang dia hidup di tempat yang tanahnya lembab, ya, mesofit. Dan yang di awal tadi saya katakan bahwa jaringan parenkim itu mengapa tidak masuk jaringan stereom? Karena fungsinya bukan untuk menyokong. Nah, tapi seperti biasa ada lagi, Anda kalau baca referensi lagi, ternyata parenkim juga ada yang fungsinya untuk menyokong, yaitu actinenkim ini. Nah, actinenkim ini fungsinya menyokong tumbuhan yang tumbuh di tanah yang lembab. Seperti misalnya bunga tasbih. Anda kalau lihat bunga tasbih, biasanya itu tanahnya lembab dan isinya dari petiolusnya, dari batang daunnya juga, itu akan banyak actinenkim. Sehingga ruang-ruang sel ini sebetulnya fungsinya adalah untuk menyimpan udara agar tumbuhannya tetap tegak berdiri di tanah yang lembab. Gitu ya. Oke, kita masuk lagi. Karakteristik yang kedua, bukan yang kedua, ini mungkin yang keberapa? Yang keempat, ya. Nah, ini juga sama-sama parenkim. Selnya bukan yang ini. Selnya bukan yang ini. Yang ini adalah ruang antar selnya. Nah, di sini ternyata ruang antar selnya jauh lebih besar, bahkan dibandingkan actinenkim yang tadi kita bahas, ini jauh lebih besar. Lalu selnya yang mana? Sel-selnya yang bulat-bulat kecil ini nih, yang bulat kecil, bulat kecil, bulat kecil, bulat kecil, ini adalah sel parenkimnya. Disebutnya apa? Disebutnya aerenkim. Aerenkim itu adalah parenkim yang bentuknya seperti untayan biji tasbih, tapi fungsinya menyimpan udara lebih besar. Nah, makanya disebut aerenkim. Ini akan Anda temukan di eceng gondok, ya, akan Anda temukan di eceng gondok. Makanya eceng gondok mengapa bisa mengapung di atas air? Itu karena dia punya pelampungnya. Pelampungnya ini dibentuk oleh aerenkim, yang parenkim menyimpan udara. Ya, nah kalau Anda lihat di sini ada jarum, ya, ada jarum-jarum. Ingat, jarum ini ada di bahasan pertemuan sebelumnya. Masuk ke mana? Itu adalah masuk ke non-protoplasma. Ya, non-protoplasma itu artinya adalah zat ergastik. Zat ergastik yang bentuknya jarum. Berarti dia, zat ergastiknya masuk ke padat. Gitu ya. Nah, yang ini juga lama-kelamaan nanti ini akan berlubang nih. Sehingga akan bentuk ruang antar sel. Nah, itu akan dibahas nanti pada slide selanjutnya. Kita masuk dulu ke bahasan. Nah, aerenkim ini kalau kita zoom seperti ini nih. Ini satu selnya nih. Nah, ini dinding selnya, ini satu selnya. Ya, ini satu selnya. Kemudian ini ruang antar selnya. Ini juga ruang antar selnya. Makanya untuk menggambar aerenkim ini bahkan minimal tidak bisa 3 sel. Minimal bahkan mungkin bisa 20 sel. Karena untuk satu ruang udara ini, satu ruang antar sel ini bisa dibentuk oleh 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, mungkin bisa sampai 20 sel, ya. Nah, di sini kristal zat ergastiknya yang ini. Bukan yang ini ya. Kalau ini adalah jarum penunjuk dari mikroskopnya. Ini adalah zat ergastiknya, bentuknya jarum, dia non-protoplasma. Dia non-protoplasma. Oke. Kemudian kita masuk lagi ke parenkim dengan bentuk yang lain. Ini juga sama aerenkim, bentuknya sama seperti untayan ini tasbih ya, untayan tasbih, tapi ruang antar selnya jauh lebih kecil daripada aerenkim yang di eceng gondok. Nah, untuk aerenkim ini Anda bisa temukan ini nanti di, biasanya ada di padi ya. Kalau Anda lihat, nah padi itu kan dia tumbuh di tanah yang benar-benar basah, sehingga dia butuh suatu jaringan yang bisa menyokong tubuhnya untuk tetap bisa berdiri tegak.
Nah, dia butuh dengan parenchyma seperti ini. Ruang antar selnya yang ini nih. Ini ruang antar sel ya. Berarti satu ruang antar sel dibentuk oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ada juga parenchyma yang berfungsi menyimpan pigmen. Kalau kita flashback lagi ke belakang, Anda sudah mempelajari bahwa ketika kita menyayat sayatan melintang dan membujurnya wortel, maka kita akan melihat di situ ada pigmen-pigmen dari kromoplas. Kromoplasnya adalah protoplasma, non-protoplasmanya adalah karotenoid. Nah, karotenoid atau protoplasma ini, atau kromoplas maksudnya, dia disimpan di jaringan parenchyma juga. Jadi jaringan parenchyma ini selain dia menyimpan ruang antar sel, dia menyimpan zat ergastik yang bentuknya padat, tapi dia juga menyimpan zat ergastik yang bentuknya cair, yaitu pigmen ya. Nah, di awal saya mengatakan kromoplas ini atau karotenoid ini ada juga yang bentuknya seperti jarum, tapi kalau kita bahas lagi yang bentuknya jarum itu hanya ada di zat ergastik yang bentuknya padat gitu ya. Oke, kita masuk lagi ke parenchyma yang lain. Di sini parenchyma yang ini adalah menyimpan butir pati. Kita flashback lagi, butir patinya adalah non protoplasma, sedangkan protoplasmanya adalah amiloplas ya. Nah, berarti si parenchyma di sini dikarenakan dia sekarang menyimpannya adalah butir pati atau kita sebut sebagai amilum, maka fungsi parenchyma ini adalah menyimpan cadangan makanan. Tahu dari mana ini parenchyma? Lihat ada ruang antar sel ya. Ada ruang antar sel, ada ruang antar sel. Dan dinding selnya tipis. Oke, seperti itu. Nah, yang ini fungsi parenchymnya berarti menyimpan pigmen, ini menyimpan udara ya, dan ini menyimpan cadangan makanan. Ada lagi. Nah, ini pengecualian. Kalau Anda lihat satu selnya yang ini ya. Nah, ini adalah satu selnya. Ini bukan ruang antar sel loh. Ini bukan ruang antar sel. Ini adalah satu selnya nih. Ini satu sel. Ini satu sel. Ya. Dinding sel yang mana? Dinding sel yang ini. Loh, kok tebal? Katanya parenchyma dinding selnya tipis. Nah, kalau Anda lihat di sini dinding selnya tebal sekali. Nah, ternyata ada ciri khas yang lain di mana si parenchyma ini ada juga yang mengalami penebalan dinding sel, tapi tetap bahannya hemiselulosa sebetulnya. Hanya dia ditemukan di endocarp, katakanlah di di endosperm biji, biasanya biji-biji salak dan biji-biji yang lain. Biasanya kalau Anda sayat, maka dia punya parenchyma yang dinding selnya menebal. Ya. Jadi biasanya ada di endosperm biji. Paling gampang kita praktikum biasanya kalau mau pakai biji salak, meskipun agak sulit disayat, tapi kita kalau berhasil menyayat sedikit saja, maka parenchymnya akan terlihat punya dinding yang tebal seperti ini. Nah, jadi secara teori parenchyma dindingnya tipis, ya, tapi ada yang menebal di beberapa organ. Nah, tetap kita harus punya ciri khas parenchyma. Ruang antar selnya yang mana dong? Kalau ini adalah selnya, kalau ini ada selnya, ini adalah selnya. Ruang antar selnya yang mana? Ruang antar selnya kita akan coba cari sebentar ya. Kita akan cari yang lebih jelas. Nah, ini ruang antar selnya nih. Nah, yang ini kan dinding sel, ini dinding sel. Dinding sel ini bisa dibagi dua, dinding sel yang sebelah sini untuk sel yang ini, dinding sel yang sebelah sini untuk sel yang ini. Nah, ini adalah ruang antar sel. Ini juga ruang antar sel. Tapi yang bulat-bulat yang lainnya, bulat-bulat ini kan letaknya ada di selnya ya. Nah, bulat-bulat ini adalah noktah. Adalah lubang yang ada di dinding selnya. Kalau misalkan kita bayangkan seperti ini nih. Ya, katakanlah ini adalah sel, ya. Sel ini tampak atas, ya. Ini tampak samping depan Anda, ini tampak samping kiri, ini tampak samping misalnya kanan, ini tampak ini bawah. Dan yang di belakang sini ini adalah tampak samping belakangnya.
Nah, di sini di dinding sel di atas ini, bagi si parenkim biji salak ini, dinding sel atasnya ada lubang-lubangnya. Ya, di bagian sini ada lubang-lubangnya. Oke, ada lubang-lubangnya. Dan lubang-lubang ini disebut sebagai noktah. Itu akan dibahas nanti sebetulnya pada pertemuan selanjutnya. Noktah ini fungsinya adalah untuk berkomunikasi dengan sel yang ada di sampingnya. Berarti dalam hal ini karena lubangnya di atas, maka dia berkomunikasi dengan sel yang ada di atasnya. Nah, makanya kalau Anda lihat di sini, ini kan sayatan ini melintang nih, berarti kan tampak atas atau bisa juga dia tampaknya bawah. Nah, yang lubang-lubang ini adalah lubang-lubang yang dibentuk di dinding sel atas atau juga bawah, ya. Nah, Anda lihat yang ini. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini namanya noktah. Tapi yang ini karena letaknya ada di dinding sel dan dia masih lubang yang mengarah ke atas, artinya itu tidak mungkin noktah, itu adalah ruang antar sel. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kalau Anda lihat yang ini nih. Nah, yang ini nih. Ini seolah-olah seperti ada di pintu ya. Ini ada pintu, ini ada pintu, ini ada pintu. Jadi dinding selnya seolah-olah dia seperti sengaja diputuskan. Nah, ini nih. Ini juga. Nah, itu adalah noktah juga. Nah, ini ya. Nah, ini juga itu adalah noktah juga. Cuma noktahnya untuk dinding yang di samping. Ya, untuk dinding yang di samping. Tapi lubangnya kan di sini. Sebetulnya kan lubangnya di sini. Cuma untuk penampang foto ini yang dilihat adalah tampak atas, maka saat melihat lubang yang ada di samping dari tampak atas, maka seolah-olah yang dilihat hanya bentuk garis saja. Ya, hanya bentuk garisnya saja. Mudah-mudahan sudah mulai bisa dibayangkan ya visuospasialnya. Ini kita harus menggunakan keterampilan visuospasial kita. Jadi katakanlah kita bayangkan deh pintu ya. Pintu itu kalau tapak depan dia lubang ya. Kalau tampak depan kita lihat pintu itu adalah tampak depan. Tapi kalau si pintunya kita lihat dari atas, itu hanya sebuah ini aja celah ya. Hanya sebuah celah kalau tampak atas, tapi kalau tampak depan dia berupa lubang. Makanya ini ada perbedaan sudut pandang. Ini adalah noktah tampak atas, ini adalah noktah tampak samping. Gitu. Tapi kalau ada masih tidak paham, kita bisa bahas di pertemuan Zoom ya. Ada lagi nih parenkim. Parenkim ini adanya di organ daun. Ya, parenkim ini adanya di organ daun. Anda lihat nih, yang bentuknya seperti dia tiang-tiang ini adalah parenkim yang ada di organ daun. Tapi namanya sekarang sudah berubah, bukan lagi dia parenkim, tapi dia namanya adalah palisade. Ya, atau jaringan tiang. Nah, palisade ini banyak mengandung kloroplas. Loh, bukannya tadi si parenkim kalau dia punya kloroplas namanya jadi klorenkim ya. Nah, untuk di organ daun ini namanya sudah spesifik, namanya adalah palisade. Ya. Di bawahnya ini ada lagi jaringan-jaringan juga yang bentuknya dia seperti bulat-bulat. Ini namanya juga parenkim. Tapi namanya sekarang sudah berubah jadi lebih spesifik, yaitu spons, jaringan spons atau spong atau jaringan bunga karang. Ya, jadi ini ada dua ini jaringan ya, ada dua jaringan parenkim, yang satu namanya palisade, yang satu namanya spons atau bunga ini karang ya, atau spong juga sama aja. Nah, di sini dua-duanya punya kloroplas. Ruang antar sel yang mana? Ya, ini Anda lihat di sini ruang antar sel. Ini ruang antar sel. Ini ruang antar sel ya, ini ruang antar sel. Yang palisade juga dia ada, ini ruang antar sel. Ini ruang antar sel dan seterusnya ya, seperti itu ya. Oke. Nah, sebetulnya mengapa parenkim ini atau suatu jaringan bisa punya karakteristik ruang antar sel, tapi ada juga jaringan-jaringan yang lain tidak punya ruang antar sel. Sebetulnya bagaimana sih proses pembentukan ruang antar sel? Nah, proses ruang antar sel dibentuk secara dua proses. Ada lagi yang referensi mengatakan 3 proses. Proses yang pertama adalah sizogen. Nah, ini terjadi karena sizogen. Jadi kalau Anda lihat ruang antar sel seperti ini, yang dibentuk oleh 1, 2, 3 atau 4 sel atau 5 sel,
itu biasanya dibentuk dengan cara sizogen, dan hasil ruang antar selnya biasanya lebih kecil dibandingkan jika ruang antar sel itu dibentuk secara lisogen. Nah, kalau secara sisogen ini akibat sebetulnya si jaringan parenkim 1, 2, 3 ini semua dinding selnya itu dia rapat. Dia menyatu dan tidak terbentuk ruang antar sel sama sekali. Itu ketika kondisinya masih di awal. Lama-kelamaan, sel itu kan dia berkembang di mana dinding primernya sudah mulai terbentuk, dan pada saat pembentukan dinding primer ini terjadi penekanan ke masing-masing arah selnya. Dan ketika suatu sel berkembang, maka dia akan menyisakan ruang di tengah-tengah. Kalau tidak terbayang, katakanlah Anda punya balon misalnya kempes ya. Balon kempes ini Anda punya balon katakanlah 3 dan kondisinya dia masih dalam ini kempes ya, dan Anda coba dirapihkan, disatukan sampai tidak ada ruang antar sel sama sekali. Nah, itu masih bisa dilakukan. Nah, sekarang semua balon itu Anda tiup secara bersamaan sampai dia benar-benar mengembang. Anda lihat di tengah-tengahnya pasti akan ada ruang di situ. Dirapihkan bagaimanapun juga, ketika si balonnya sudah mengembang, maka dia akan menciptakan ruang antar sel. Nah, proses ini disebutnya sizogen. Ya. Nah, seperti ini. Jadi ini ada sel 1, sel 2, sel 1, sel 2, di mana dinding selnya di sini masih akan baru dibentuk. Ya, akan baru dibentuk. Tapi lama-kelamaan tentu dinding selnya mulai terbentuk. Ya, disebutnya sebagai lamela tengah. Ini dinding sel untuk yang sel ini dinding sel untuk yang sel ini. Lihat, ketika lama-kelamaan sel ini mengembang, akan terbentuk ruang antar sel. Dan semakin lama ruang antar selnya akan membesar. Nah, ini namanya proses sizogen. Ya, mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Nah, kalau di eceng gondok ini tidak mungkin sizogen karena ruang antar selnya dibentuk oleh lebih dari 4 atau 5 sel, dan bahkan dibentuknya ruang antar selnya besar sekali. Nah, ini dibentuk karena proses lisigen atau lisogen. Berarti ini berasal dari kata lisis. Lisis itu adalah hancur. Nah, sebetulnya kalau kita lihat sel parenkim di awal-awal, dia tidak punya ruang antar sel yang ini nih. Dia tidak punya ruang antar sel sama sekali. Isinya masih sel-sel parenkim. Tapi lama-kelamaan dikarenakan si tumbuhan ini harus bisa mengapung di atas air, maka lama-kelamaan dia akan sengaja menghancurkan sel-sel yang ada di sini, dilisiskan semuanya. Ya, meskipun dalam istilah tumbuhan beberapa referensi mengatakannya bukan lisis ya, tapi plasmolisis. Tapi ternyata ada suatu sistem yang benar-benar dia bisa menghancurkan secara keseluruhan. Ya, secara sistem dia bisa menghancurkan selnya secara utuh, dihancurkan sampai tersisa lubang seperti ini. Ya, tersisa lubang seperti ini. Nah, itu namanya terbentuk dari lisigen atau lisogen. Nah, seperti ini lisisnya. Jadi awalnya di sini ada sel full ya, masih ada sel. Kemudian dia mulai menghancurkan dirinya secara sistemik, sehingga menciptakan ruang yang besar. Itu namanya lisigen. Nah, namun ada lagi satu proses yang namanya sizolisigen. Jadi ada beberapa tumbuhan yang sizogen dulu baru lisigen. Ternyata ada yang bisa seperti itu. Jadi kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Nah, sekarang mengapa parenkim disebut sebagai jaringan dasar? Selain karena dia berasal dari meristem dasar, dia juga adalah jaringan dari segala jaringan. Jadi katakanlah the mother of tisu mungkin ya. Jadi kalau Anda lihat, hampir semua tumbuhan dia punya parenkim. Tapi tidak semua tumbuhan ada yang punya sklerenkim. Tidak semua tumbuhan juga ada yang punya kolenkim. Tapi untuk si parenkim hampir semua tumbuhan punya. Bahkan tumbuhan primitif itu hanya punya jaringan parenkim saja. Ya. Tumbuhan primitif juga hanya punya jaringan parenkim saja. Dan kalau Anda lihat di sini, jaringan parenkim ini dia bisa berkembang menjadi jaringan-jaringan yang lain. Nah, dia bisa berdiferensiasi. Kita lihat di sini. Yang pertama adalah sel meristem. Tentu kita tahu ini meristemnya adalah meristem primer ya. Dan meristem primernya ada di meristem apikal,
meristem apikalnya adalah di meristem dasar, kemudian berkembang menjadi parenkim. Ya, kemudian si parenkim ini ternyata dia bisa berdiferensiasi loh, jadi sklerenkim dalam hal ini. Kemudian ada juga yang bisa berdiferensiasi menjadi sikolenkim. Ada yang bisa berdiferensiasi menjadi sel pengiring. Ya, companion cell ini adalah sel ini pengiringnya. Ada juga yang dia jadi sieve tube, misalkan pembuluh tapis. Ada juga yang jadi scleroid, ada juga yang jadi tracheid, ada yang juga jadi parenkim sel di epidermis. Nah, dalam hal ini berarti si parenkim adalah jaringan dasar untuk membentuk jaringan-jaringan yang lain. Berarti dia adalah jaringan yang paling pertama. Bisa dikatakan seperti itu. Makanya disebut sebagai jaringan dasar. Nah, namun mengapa saya lingkari hanya kolenkim dan scleroid saja? Karena saya baru menemukan secara utuh perkembangan dari si parenkim secara ontogeni, bisa jadi ini ya, bisa jadi kolenkim dan juga bisa jadi scleroid, itu dari beberapa referensi melalui proses sklerifikasi. Kalau dari menjadi scleroid, kalau jadi si kolenkim ya dia tinggal mengalami penebalan yang tidak merata ya. Sedangkan untuk parenkim jadi sklerenkim fiber, menjadi sel pengantar, menjadi phloem dan seterusnya, saya masih belum menemukan secara utuh referensi yang menjelaskan ontogeninya ya. Tapi itu bisa menjadi kajian kita semua. Ya, itu berarti salah satu alasan mengapa jaringan dasar adalah parenkim. Ya, selain itu juga parenkim dia adalah tempat paling besarnya proses metabolisme itu berlangsung. Karena dia punya pigmen, dia punya plastida, dia punya lain sebagainya, makanya dia bisa bermetabolisme, sehingga disebut sebagai jaringan dasarnya tumbuhan. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Dari mana parenkim berasal secara ontogeni? Sudah dibahas ya, secara ontogeni dia berasal dari meristem dasar. Oke, kita tidak perlu bahas lagi. Oke, sebentar. Oke, kita coba lanjut. Tadi sudah dibahas ya, berarti dia berasal dari meristem. Meristemnya meristem dasar. Meristem dasar dari meristem apikal. Meristem apikal dari meristem primer. Nah, saya baru menemukan sedikit referensi yang kalau si parenkimnya menjadi pembuluh, seperti yang Anda lihat di sini. Kalau Anda lihat di bagian ini ya. Nah, si parenkim ini dia bisa jadi phloem, bisa juga jadi tracheid. Tracheid ini kan silem sebetulnya ya. Nah, itu jika parenkimnya berasal dari prokambium. Nah, di sini penjelasannya karena tidak terlalu utuh, maka memang saya belum terlalu membahas secara mendalam, tapi kita tahu bahwa prokambium itu kan sebetulnya berkembang menjadi pembuluh ini primer ya, silem primer dan juga phloem ini primer. Tapi ternyata prokambium bisa berkembang jadi parenkim. Tapi si parenkimnya tentu nanti akan berubah menjadi pembuluh. Berarti pembuluh di sini adalah pembuluh primer dan silem. Nah, ini perlu menjadi bahan kajian kita saja untuk menambah-nambah referensi. Sekali lagi, kesimpulan. Si parenkim ini punya dinding sel tipis, ya, dinding selnya tipis, isodiametris, punya sifat meristematik, yang padahal ini adalah jaringan dewasa sebetulnya, tapi dia mempunyai sifat meristematis lagi dan punya ruang antar sel. Fungsinya untuk tempat berlangsungnya berbagai metabolisme, fotosintesis, respirasi, sekresi, dan juga tempat menyimpan makanan. Ya. Oke. Macam jaringan parenkim, tadi ada asimilasi. Asimilasi itu tentu untuk fotosintesis ya. Ada juga yang menyimpan cadangan makanan. Ya, kalau dia punya butir ini amilum. Ada juga actinenkim yang bentuknya bintang ya. Ada juga aerenkim yang dia ada di eceng gondok, di mana dia tempatnya untuk menyokong dia mengapung di atas air. Ada palisade di organ ini daun, ada juga spons di organ daun juga
ya. Anda tinggal baca saja untuk detail-detail di bawahnya. Nah, itu adalah parenkim. Kita masuk ke kolenkim sekarang. Oke, kita akan masuk ke kolenkim. Nah, untuk kolenkim ini cirinya adalah, kita udah bahas di awal sebetulnya ya. Cirinya adalah dia penebalannya tidak merata. Tapi itu kan model. Nah, sekarang kita masuk ke penampakan yang sesungguhnya. Ini adalah sayatan melintang, ya. Nah, ini adalah kolenkim. Untuk menemukan kolenkim gampang sebetulnya. Lihat epidermisnya dulu ada di mana. Nah, ini adalah epidermis, jaringan terluar dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian di bawah epidermis biasanya langsung kolenkim. Meskipun diawali dulu mungkin beberapa parenkim, tapi kemudian di bawah epidermisnya akan ada kolenkim. Jadi paling gampang cari kolenkim adalah di dekat epidermis. Kalau di zoom, nah yang ini. Satu sel yang mana? Satu sel yang hitam ya. Nah, ini adalah satu sel. Yang hitam ini adalah lumen selnya. Ini adalah lumen selnya. Dinding sel yang mana? Yang bening ini atau yang warnanya lebih ini cerah, ini adalah dinding selnya yang mengandung selulosa atau pektin. Di sini adalah pektin. Nah, misalkan kita berbicara satu sel yang mana ya? Kita berbicara, nah, satu sel yang ini aja. Oke. Satu sel yang ini. Di sini dia dinding selnya berarti kayak selulosa atau kayak pektin, ya. Artinya dinding selnya di sini dia menebal, di sini dia juga menebal, tapi di sini dia mulai menipis. Di sini dia menebal lagi, tipis lagi, menebal lagi. Kita cari lagi yang lain mungkin ya. Nah, yang ini deh. Di sini dia menebal, tipis, tebal, tipis, tebal, tebal, tipis, ya. Nah, seperti itu. Makanya ini kenapa masuk kategori kolenkim, karena penebalannya tidak merata dan hanya punya selulosa atau pektin, gitu ya. Nah, ini yang kolenkim membujur, longitudinal section. Sudah dibahas di awal, satu selnya itu yang ini nih. Nah, ini satu sel yang ini ya. Ini satu sel, nah dia manjang nih ke bawah. Manjang, tapi ujungnya tidak runcing. Nah, ini aja deh. Ini satu sel, ke sini satu sel. Nah, ini adalah isi selnya. Ini adalah isi selnya. Nah, ini kok runcing. Nah, runcing di sini tidak seruncing sklerenkim. Ya, tidak seruncing sklerenkim. Bahkan kalau Anda lihat lagi kolenkim yang lainnya mungkin ada yang tidak runcing. Ya. Nah, ini juga mungkin kalau dicari ke bawah ini tidak runcing nih. Nah, ini juga kan tidak terlalu ini runcing ya kalau diperhatikan. Ini hanya melekuk saja sedikit. Kalau katakan runcing biasanya sklerenkim itu jauh lebih runcing. Tapi kalau secara membujur, kolenkim jauh lebih memanjang dan lebih ramping. Yang di pinggirnya baru ini adalah parenkim. Parenkim secara membujur. Nah, ternyata si parenkim kalau yang membujur ada yang bentuknya dia memanjang, ada juga yang bentuknya dia masih membulat ya. Di sini menyimpan butir amilum. Tuh, ciri-cirinya, oke. Membujur juga dia sama sebetulnya. Di sini dia tebal nih, lihat ya. Di sini dia menebal, tebal, di sini dia tipis. Ya. Di sini dia tipis, nah nebal di sini nih. Nah, ini nebal ya. Ini nebal tapi sini dia tipis. Tuh, ya. Ini juga di sini tipis. Nah, ini tipis. Di sini dia menebal, tipis, menebal, tipis, menebal, dan seterusnya. Berarti penebalannya tidak rata. Jadi hati-hati menggambar parenkim, tekstur atau istilahnya apa ya, ketebalan garisnya harus benar-benar diperhatikan ketika saat menggambar kolenkim. Ya, seperti itu. Letak kolenkim paling gampang, cari dulu epidermis. Ini epidermis. Nah, dalam hal ini di bawah epidermis ternyata ada parenkim dulu. Mungkin hanya 3-4 baris saja parenkimnya.
ke bawahnya baru kolenkim. Ini adalah area kolenkim. Ke bawahnya lagi adalah parenkim. Tapi seperti biasa, kolenkim paling dekat dengan epidermis, ya. Lihat lagi di sini. Epidermis, parenkim, yang hijau kolenkim. Kolenkim itu biasanya dinding selnya terlihatnya cerah, ya. Nah, ciri-cirinya itu kita coba lihat ke sini sebentar, ya. Nah, ciri-cirinya itu untuk yang kolenkim, dia adalah sel hidup. Jadi selnya masih hidup dan bersifat plastis. Ya, maksudnya adalah parenkim juga hidup. Dia karena harus bermetabolisme. Sel kolenkim juga hidup. Ya, karena dia juga harus berdiferensiasi lagi menjadi sklerenkim, dan dia punya sifat plastis. Plastis ini apa? Plastis ini sifatnya adalah kalau dia ditarik dia bisa meregang, tapi kalau dilepas dia tidak bisa balik lagi. Jadi kalau udah ditarik, dilepas, dia akan berubah ke bentuk yang ini terakhir, ya. Jadi kalau udah dilepas, dia akan berubah bentuk menjadi bentuk yang terakhir diregangkan. Kalau lawan katanya adalah elastis. Kalau si elastis, ketika diregangkan, dilepas, dia balik lagi. Itu adalah sifatnya si sklerenkim. Ya, itu sifatnya sklerenkim. Makanya agak sulit untuk dia ditarik. Kalau si elastis itu agak sulit ditarik karena dia akan memaksa untuk balik lagi ke kondisi yang semula. Tapi kalau si plastis ini dia ditarik, dilepas, dia akan menjadi bentuk yang baru, ya. Nah, mengapa kolenkim punya sifat plastis? Dikarenakan fungsinya adalah untuk menyokong tumbuhan muda. Ya. Karena tumbuhan muda selalu masih aktif untuk memanjang, masih aktif untuk tumbuh, tapi dia perlu juga dilindungi oleh suatu jaringan yang menyokong, maka penyokongnya tentu harus ikutan tumbuh. Ya, karena tumbuhan ini masih muda, dia masih aktif tumbuh, tapi dia juga perlu disokong oleh suatu jaringan penyokong, dan jaringan penyokongnya harus bisa ikut tumbuh, maka sifatnya harus plastis. Jadi si kolenkim ini, untuk mencari kolenkim, paling mudah adalah cari tumbuhan-tumbuhan yang masih muda. Kalau sudah tua, kolenkimnya sudah tidak ada, tapi diganti oleh sklerenkim. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Sebutkan macam-macam tipe sel kolenkim. Kolenkim itu ada nama-namanya, tergantung penebalan dindingnya. Ada yang namanya angular, ya. Ada yang namanya angular, ada yang namanya lamelar, ada yang namanya lakunar. Angular ini kalau penebalannya di sudut. Lamelar kalau penebalannya bentuknya papan. Lakunar kalau penebalannya ada di ruang antar sel. Nama lainnya angular adalah Eken, lameral Platen, lakunar Laken. Ini Anda temukan nanti di bukunya Esau. Coba kita lihat ya. Nah, kita bahas dulu yang angular. Angular ini penebalannya di sudut. Contoh, lihat nih. Ini sel kolenkim yang 1, sel kolenkim yang 2, sel kolenkim yang 3, sel kolenkim yang keempat. Keempat sel kolenkim ini menghasilkan penebalan dinding sel. Ingat, ini bukan ruang antar sel ya, ini penebalan dinding sel. Penebalan dinding sel ini terjadi di sudut-sudut selnya kan. Ini sel 1 menebal di sini, sel 2 menebal di sini, sel ketiga menebal di sini, sel keempat menebal di sini. Semua penebalan terjadi di sudut, makanya disebut sebagai angular atau kolenkim Eken, kolenkim angular, kolenkim sudut sama aja. Kalau yang lakunar, posisinya sama, masih dibentuk seperti si angular, ya, seperti ini, sel 1, sel kolenkim 2, kolenkim 3, kolenkim ke ini 4, menebal masih di sudut, tapi lihat di sudutnya ada titik kecil warna hitam. Itu bukan sel ya, ini ruang antar sel loh. Jadi penebalannya terjadi di sudut, yaitu si angular, tapi kalau dilihat sudutnya ternyata ada ruang antar selnya. Nah, berarti ini bukan angular, ini lakunar atau laken atau penebalan kolenkim ruang antar sel.
Ya. Nah, ini adalah ciri ontogeni yang membuktikan bahwa kolenkim berasal dari parenkim karena masih ada sisa-sisa karakteristik si parenkimnya, yaitu punya ruang antar sel. Ya, Anda bisa cari lagi mungkin yang ini nih. Sel 1, sel 2, sel 3, sel 4, sel 5. Penebalannya ada di sudut ya, tapi lihat ada titik kecil di situ. Nah, itu adalah ruang antar sel. Berarti ini adalah lakunar. Paham ya? Nah, kalau yang lamelar, penebalannya biasanya dibentuk oleh lebih dari 4 sel biasanya. Misal nih, sel 1, sel 2, sel 3, sel 4, sel 5, sel 6, sel 7. Ada 7 sel. Penebalannya semua di sini nih. Penebalannya membentuk seperti papan yang ditidurkan. Dan penebalan ini sejajar dengan epidermis. Penebalan yang ini nih ya, penebalannya yang ini nih, sejajar dengan epidermis, seperti penebalan bentuknya papan yang ditidurkan. Nah, ini namanya lamelar atau platen atau papan. Kita cari lagi yang lain mungkin. Kalau Anda bisa menemukan yang lain, misalnya yang ini deh. Sel 1, sel 2, sel 3, sel 4, sel 5, sel 6, sel 7, sel 8. Dari 8 sel ini semuanya menghasilkan penebalan di sini nih. Penebalan yang memanjang. Sejajar nggak dengan epidermis? Sejajar ya. Nah, ini namanya lamelar. Seandainya penebalan ini kita rotate saja, putar jadi tegak lurus dengan epidermis, maka namanya bukan lagi lamelar. Namanya sudah bukan lagi lamelar. Lamelar itu harus sejajar. Epidermis arahnya di sini, maka penebalannya juga searah. Jika epidermisnya di sini, penebalannya seperti papan yang didirikan, bukan papan yang ditidurkan, seperti ini, maka ini bukan masuk kategori lamelar. Mengapa sih kok ribet ya, sampai harus dinamai seperti itu? Ini untuk memudahkan pengklasifikasian dalam taksonomi tentunya. Apakah kolenkim termasuk ke dalam jaringan dasar atau jaringan stereoma? Kita sudah tahu jawabannya. Kita mau ngomongin dari apa dulu? Kalau dari ontogeni, dia dari jaringan dasar, karena berasal dari parenkim. Tapi kalau secara fungsional, dia adalah jaringan stereom, karena punya sifat plastis dan dinding selnya juga sudah menebal, yang dikandung oleh pektin atau selulosa yang fungsinya adalah menyokong, sehingga masuk ke jaringan stereom. Ya. Selnya hidup, masih hidup. Sel kolenkim hidup, sel parenkim juga masih sel hidup. Kolenkim tidak ditemukan di batang monokotil. Mengapa? Kita lihat. Nih. Ini adalah dikotil ya. Anda tentu sudah tahu kenapa ini masuk dikotil, kenapa ini masuk monokotil. Lihat saja si pembuluhnya atau vaskularnya tersusun secara melingkar. Kalau ini tersusun secara tersebar ya. Nah, kalau kita zoom sebetulnya di daerah sini, di dekat epidermis, di bawahnya itu ada kolenkim. Di sini ada kolenkim, ada kolenkim. Tapi untuk yang monokotil, kolenkimnya tidak ada. Ternyata untuk yang monokotil, kolenkimnya tidak ada. Mengapa? Karena monokotil dari awal juga dia sudah punya pembuluh yang diikat oleh atau yang diselubungi oleh seludang sklerenkim yang namanya seludang pembuluh. Jadi dari awal dia punya sklerenkim meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak ya, gitu. Jadi tidak perlu lagi kolenkim. Mengapa tumbuhan muda tidak langsung menggunakan sklerenkim saja sebagai penyokongnya? Oh, ini bahaya ya. Jadi katakanlah sklerenkim itu kan jauh lebih kuat. Sklerenkim itu kalau dalam hal menyokong dan melindungi dia jauh lebih kuat dibandingkan kolenkim, karena kolenkim kan masih selulosa dan pektin dan penebalannya juga tidak terlalu merata. Tapi kalau sklerenkim dia sudah punya lignin dan suberin, di mana dinding selnya sudah sekunder bahkan sudah tersier, dan juga dia menebalnya itu merata, dia jauh lebih kuat. Mengapa tidak dari awal saja tumbuhan muda pakai sklerenkim? Nah, kalau tumbuhan muda pakai sklerenkim, dia tidak akan tumbuh-tumbuh. Karena untuk ditarik si sklerenkim ini,
dia sifatnya elastis, ya. Jadi si tumbuhan muda perlu punya penyokong yang plastis, yang ikut dia tumbuh ke atas. Oke, seperti itu. Nah, kemudian bisa dibayangkan nanti kalau Anda makan misalnya bayamnya kan, kalau kita makan bayam kan nyari bayamnya yang masih ini muda ya. Bisa dibayangkan kalau bayam muda batangnya sudah punya sklerenkim, dimakan nanti crunchy ya, nggak lagi enak, lunak dan seterusnya, tapi makanya nanti krauk dia jadi crunchy karena punya sklerenkim. Nah, tentu kita tidak berharap seperti itu. Nah, ada sedikit lagi catatan. Ini dari referensi yang lain ya. Kolenkim itu secara ontogeni sudah terbukti dari parenkim. Bukti peralihannya karena tersisa ruang antar sel. Ya, dan tersisa juga ada beberapa kolenkim yang punya ini kloroplas dan berubah menjadi kolenkim karena mengalami penebalan dinding. Nah, tapi sebetulnya ada beberapa teori juga yang mengatakan nanti kolenkim akan mengalami sklerifikasi menjadi sklerenkim. Nah, itu sebetulnya yang perlu kita bahas lagi dengan kajian-kajian referensi yang baru. Oke, kita masuk sekarang ke sklerenkim ya. Apa ciri dari sklerenkim? Nah, untuk sekarang sklerenkim tadi sudah dibahas di awal ya. Kita akan ganti dulu biar lebih berwarna ya, sebentar. Nah, ini aja deh. Nah, untuk yang sklerenkim tadi kan si parenkim selnya hidup, kolenkim selnya hidup, sklerenkim selnya mati. Mengapa dimatikan? Karena sklerenkim hanya ada pada tumbuhan tua, tumbuhan yang sudah dewasa, yang tumbuh secara optimal, yang tidak lagi mengalami pertumbuhan biasanya, sehingga dia perlu penyokong yang stabil, penyokong yang tidak perlu tumbuh, sehingga dia sengaja dimatikan ya, agar lebih keras dan agar lebih kuat. Jadi ini termasuk sel mati sebetulnya. Nah, sklerenkim ini punya dua bentuk ya, punya dua bentuk utama, yaitu serat atau fiber, sklereid atau sel batu ya. Dinding selnya nih, Anda kalau lihat yang lebih ini nih, yang lebih bening di tengah, ini adalah lumen sel, isi selnya sempit sekali. Nah, kalau Anda lihat lagi di sini, nah yang putih ini yang ada di dalam ini adalah lumen selnya. Nih, lumen selnya. Kalau diperbesar dan disayat secara melintang. Nah, yang merah lebih tua ini namanya dinding selnya. Ini sudah sekunder atau bahkan sudah tersier. Dan ini mengandung lignin atau suberin dan penebalannya merata semua ya. Nah, ini namanya adalah sklerenkim serat. Mengapa serat? Karena kalau Anda lihat dia bentuknya seperti fiber serat ya. Jadi kayak seperti apa ya, sedotan kecil yang ujungnya runcingnya banget di sini ya. Ini runcing, ramping, memanjang, makanya disebut sebagai fiber ya. Nah, ini tampak membujur kalau sayat membujur seperti ini, tapi kalau disayat melintang di sini bentuknya menjadi membulat ya. Oke, bentuknya membulat ya. Anda bayangkan saja ya, sedotan kalau disayat melintang dilihat dari atas, tentu yang kita lihat hanya lubangnya saja ya, dengan sedotan ya, dengan tubuh sedotan yang ini berarti kan gitu. Sklereid juga sama, ini sklereid, lumen selnya bahkan jauh lebih sempit nih, lumen selnya jauh lebih sempit. Yang ini mungkin nih, nah ini lumen sel nih, ini lumen sel, ini bahkan mungkin bisa dikatakan sudah mulai hilang lumen selnya, dan ini juga lumen sel ya. Kemudian kalau Anda perhatikan di sini ada garis-garis nih, ada garis-garis ya, ada garis-garis, lihat garis seperti ini. Nah, garis ini jangan bingung lagi, ini adalah noktah, bahasa Inggrisnya itu adalah pit. Noktah ini adalah
pintu atau lubang yang tampak samping, ya, yang tampak samping. Jadi yang kita lihat itu hanya memanjang seperti ini, tapi kalau kita lihat di sini, dari sini lihat ke arah sini, itu akan seperti lubang bulat. Ya, seperti yang tadi kita bahas di parenkim, kalau lubangnya kita lihat sejajar dengan mata kita, maka dia akan membentuk bulat. Tapi kalau dilihat di samping, maka dia akan memanjang. Gitu ya. Ini adalah nokta. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk berkomunikasi. Ini namanya sclerate. Kalau Anda menemukan sclerenchyme bentuknya seperti ini, maka sclerenchyme serat. Kalau bentuknya seperti ini, maka sclerenchyme-nya disebut sclerate. Nah, yang ini biasanya ada di organ ini, batang, akar juga ada, daun juga ada. Tapi kalau yang sclerate biasanya di endocarp kelapa, ya, endocarp kelapa. Jadi Anda di kelapa itu kan ada mesocarp, endocarp, ya. Nah, Anda harus cek nanti di internet endocarp itu ada di mana. Itu yang berdekatan dengan daging buahnya. Nanti Anda sayat di situ, maka Anda akan lihat sclerate yang sangat banyak. Nah, ini sclerenchyme itu dia punya lignin, selnya penebalnya sudah sekunder, bahkan juga ada beberapa sclerenchyme yang sudah menebal secara tersier. Ini penebalan dinding selnya, lignin atau suberin, lignin suberin. Ini sel yang satu, ini sel yang satu, mohon maaf, ini sel yang kedua. Nah, ini dihubungkan dengan penghubung pintunya yang disebut sebagai noktah. Noktah itu yang ini ya, lubangnya. Sampai sini dia noktah nih. Sampai sini dia noktah. Nah, di sini ada jembatan yang namanya plasmodesmata. Ya. Jadi di sini adalah noktahnya, lubang menuju jembatan plasmodesmata, baru di sini akan melintas komunikasinya, ya. Dan keluar lagi ke noktah sel yang kedua. Ya. Jadi noktah yang di sini berarti tampak samping, ya, tampak samping. Tapi ya agak bingung juga mungkin karena samping persepsi saya ini posisinya sedang longitudinal, ya. Tapi mungkin kalau samping Anda menganggap enggak kok ini tampak atas, ya silakan saja. Yang jelas Anda harus tahu noktah itu ada dua sudut pandang. Dipandang di sebelah arah yang lain dia bulat, pandang sebelah arah yang lain dia memanjang. Gitu aja sih ya. Mudah-mudahan nggak bingung deh. Kemudian macam-macam sclerate. Macam-macam sclerate ya, ada yang osteosclerate, ada yang asterosclerate, dia bentuknya seperti bintang. Ada brachysclerate, ada macrosclerate, ada filiform, macam-macam ya. Sebutkan jenis sclerenchyme. Sudah tadi. Nah, ini apa nih? Ini adalah sclerenchyme sclerate, ya. Satu sel yang mana? Satu sel yang ini. Satu sel yang ini, yang warnanya ini cerah, itu adalah lumennya. Tapi lumen selnya kosong, tidak ada apa-apanya ya, karena ini sel mati. Yang pink ini atau yang katakanlah merah muda mungkin, ini adalah penebalan selnya. Ya, sekali lagi, ini satu sel, ini lumen selnya, tidak ada apa-apa. Ini adalah dinding selnya. Dinding selnya Anda lihat tuh, ada garis-garis ya. Nah, garis-garis ini adalah noktah, tampak samping. Saya selalu mengatakan tampak samping sih. Nah, ini Anda lihat lagi, ini ada lubang-lubang. Nah, lubang-lubang ini adanya di lumen kan? Adanya di lumen nih, lubang-lubang ini. Berarti ini kan tampak atas lumennya, ini lubang. Lubangnya ini bentuknya bulat. Berarti ini noktah tampak atas, ini yang garis-garis noktah tampak samping. Nah, itu alasannya mengapa saya menyebut yang bulat ini tampak atas. Ya, sedangkan yang garis-garis seperti itu yang memanjang tampak samping. Ini namanya adalah sclerate. Ada di endocarp kelapa. Nah, ini sclerenchyme. Sclerenchyme yang mana? Sclerenchyme yang ini. Nih. Hal yang paling mudah menemukan sclerenchyme adalah
cari dulu jaringan pembuluhnya. Kalau si kolenkim, cari dulu epidermisnya, baru tepat di bawah epidermis, meskipun mungkin ada beberapa dulu parenkim, langsung masuk ke kolenkim. Tapi kalau sklerenkim, cari dulu pembuluhnya. Pembuluhnya yang mana? Pembuluhnya yang ini. Jaringan xilem phloemnya, satu vaskularnya yang ini. Nah, ketika sudah tahu jaringan pembuluhnya di mana, maka topinya, saya mengatakan dengan hal yang mudah saja, si topi jaringan pembuluh ini adalah sklerenkim. Sklerenkimnya serat. Mengapa kok disebut keserat? Serat kan dia memanjang, tapi kalau ini tidak memanjang. Nah, ini serat yang tampak atasnya. Ini kan sayatan melintang. Ketika sklerenkim serat di sayat melintang, yang kita lihat hanya lubangnya. Sebetulnya ini jauh ke dalam sana, ini memanjang dan runcing, ya. Ini nih. Topinya yang ini itu adalah sklerenkim, topinya si vaskular. Yang ini bukan. Ini apa coba? Nah, lihat ada ruang antar sel. Dinding selnya tipis. Ini adalah parenkim. Kalau ini dinding selnya tebal. Yang merah ini tebal. Makanya biasanya kalau melihat ingin memudahkan melihat sklerenkim, regennya juga khusus. Regennya adalah anilin sulfat kalau tidak salah ya. Regennya menggunakan anilin sulfat agar dinding sel suberin atau ligninnya itu bisa terwarnai. Nah, ini merah nih. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Nah, yang ini. Yang bulat-bulat ini itu adalah sklerenkim serat. Sekali lagi, ini kan epidermis ya. Epidermis, kebetulan kalau dalam tumbuhan ini tepat di bawah epidermis nih yang ini adalah kolenkim. Ini adalah kolenkim karena penebalannya tidak rata. Penebalannya tidak rata ya. Nanti silakan di zoom saja videonya ya. Kemudian kita lihat ini kan jaringan pembuluhnya yang ini nih. Nah, yang ini nih. Jaringan pembuluh yang ini. Ya. Jaringan pembuluh, topinya yang ini. Warnanya merah karena kebetulan ini diwarnai oleh anilin sulfat. Ya, kalau tidak diwarnai, ya dia tidak punya warna sebetulnya. Nah, ini namanya sklerenkim serat karena penebalannya merata. Mengapa serat? Karena bentuknya bulat dan ini kebetulan melintang. Ya. Kalau dilihat membujur, tentu dia akan memanjang. Kita lihat yang membujurnya deh, biar tidak membingungkan ya. Nah, ini sklerenkim. Anda kalau lihat yang mana ya? Nah, ini nih. Ini satu sel nih. Dari sini ke sini, kemudian ke sini. Nah, ini satu sel. Yang putih ini lumen selnya. Tidak ada apa-apa nih, ya. Tidak ada apa-apa karena memang selnya dimatikan. Tapi ujungnya runcing. Lihat jauh lebih runcing daripada kolenkim. Jauh lebih runcing daripada kolenkim dan jauh lebih ramping dibandingkan kolenkim. Dan menebalnya merata. Jadi cara menggambarnya seperti itu. Ya, kalau sklerenkim ini tipenya apa? Tipenya serat. Ya, tipenya serat. Ada referensi lagi tambahan. Tidak semua sklerenkim berasal dari parenkim. Karena ternyata serat xilem berasal dari prokambium. Kita balik lagi ke sini ya. Ini hanya sedikit informasi yang mungkin akan membuat Anda bingung sebetulnya. Tapi saya hanya berusaha untuk menjelaskan atau men-sharingkan informasi dari apa yang saya ini baca ya. Bahwa ada beberapa sklerenkim. Nah, yang ini. Sklerenkim ini kan sklerenkim serat. Ya, sklerenkim serat. Kalau seratnya dekat phloem, berarti serat phloem. Ya, kalau seratnya dekat xilem, di sini biasanya nanti lama-kelamaan juga ada nih sklerenkim, ya. Berarti kalau sklerenkimnya dekat xilem, berarti serat xilem. Karena kebetulan ini sklerenkimnya dekat phloem, berarti serat phloem. Nah, khusus untuk serat xilem, ternyata dia berasal dari prokambium. Nah, tapi saya paham sebetulnya serat xilem dari prokambium. Kan kalau kita lihat prokambium dia tumbuh menjadi xilem primer dan phloem ini ya primer ya. Nah, kan xilem primer dan phloem primer di awal tadi
si parenkim juga bisa berkembang menjadi xilem primer dan xilem primer dan floem primer ya. Nah, kan si parenkim bisa berubah seperti itu. Serat juga ternyata bisa menjadi atau berasal dari prokambium, yang artinya serat ini tetap saja bisa diasumsikan dia berasal dari si parenkim sebetulnya. Kalau dalam hal ini saya masih menarik kesimpulan bahwa serat masih berasal dari parenkim dalam kondisi ini ya. Nah, ada beberapa asumsi para ahli xilem merupakan sklerenkim yang berdiferensiasi menjadi jaringan pengangkut. Nah, ternyata ada lagi sumber yang meneliti secara ontogeni bahwa xilem itu adalah sklerenkim yang berdiferensiasi dan mengubah fungsinya menjadi jaringan pengangkut gitu. Ya, ini hanya bahan kajian kita saja ya untuk mulai membaca-baca sumber yang lain. Oke, apakah sklerenkim termasuk ke dalam jaringan dasar atau stereom? Nah, ini masih jawabannya tergantung kita mau membahas secara ontogeni kah atau membahas secara fungsional. Kalau ontogeni ya dia berasal dari kolenkim yang tersklerefikasi. Kolenkim berasal dari parenkim. Parenkim adalah jaringan dasar. Jaringan dasar berasal dari meristem dasar. Berarti sklerenkim bisa dikatakan berasal dari jaringan dasar ya. Kalau stereom, karena sklerenkim ini sifatnya adalah penyokong tumbuhan dewasa, tumbuhan tua ya, karena sifatnya sudah elastis. Dia dapat diregangkan tapi dia akan balik lagi ke kondisi awal, karena untuk mempertahankan tumbuhan yang sudah dewasa atau tua yang dia cenderung mudah dirobohkan, makanya sifat penyokongnya harus elastis. Oke, ada sedikit lagi catatan. Sklerenkim berasal dari parenkim. Ini asumsi mengapa sklerenkim disebut sebagai jaringan dasar. Sklerenkim berfungsi sebagai penyokong. Ini asumsi mengapa sklerenkim disebut jaringan stereom. Sklerenkim kan ada yang berupa serat, ada juga yang berupa sklereid. Kalau sklerenkimnya berupa serat dan si seratnya dekat dengan xilem, sehingga disebut sebagai serat xilem, dia berasal dari prokambium karena bersifat sekunder. Ini asumsi jaringan stereom versi 2. Saya mengatakannya seperti itu ya. Ya, karena memang saya baru membaca ini di Esau kalau tidak salah. Jadi perlu juga untuk menambah bacaan-bacaan yang lainnya untuk memastikan informasi itu, ya. Kemudian kolenkim bisa mengalami sklerifikasi, ya. Berarti sklerifikasi ini adalah penebalan lebih, ini lanjut ya, menjadi sklerenkim. Nah, bahkan sklereid berasal dari parenkim. Jadi di awal tadi kita sudah mengatakan bahwa si parenkim ini bisa berkembang jadi sklereid, tapi ternyata untuk serat xilem dia tidak berasal dari si parenkim. Karena apa? Kan tadi di awal kita sudah bilang di sini nih, serat xilema berasalnya dari prokambium, ya di sini. Ya, tapi ya sekali lagi paling gampangnya pokoknya sklerenkim berasal dari parenkim, tapi sklerenkimnya sklereid. Ya, sklerenkimnya sklereid. Kalau serat xilem asalnya dari prokambium. Mengapa tumbuhan muda lebih dominan kolenkim dan tumbuhan tua lebih dominan sklerenkim? Sudah jawab ya, karena sifatnya plastis untuk kolenkim dan elastis untuk sklerenkim, sehingga yang plastis tentu lebih tepat untuk menyokong tumbuhan muda yang aktif tumbuh, sedangkan elastis sangat tepat menyokong tumbuhan yang sudah berhenti tumbuh untuk mempertahankan tubuhnya atau strukturnya dengan lebih kuat lagi. Ya, itu saja mungkin penjelasan kita hari ini tentang jaringan dasar ya. Ada banyak bahasan dalam bahasan ini, memang agak sulit untuk memahaminya karena ketika Anda membaca satu sumber, satu buku saja, kemudian Anda coba beralih ke buku yang lain, biasanya Anda sudah mulai mengalami ini ya, konflik teori disebutnya. Dan itu tentu perlu lagi ditambah dengan mengkaji lagi sumber yang ketiga. Nah, ini hal yang lumrah dalam mempelajari sains.
karena sains itu kan sifatnya tentatif. Tapi tetap dari berbagai macam teori-teori yang berlawanan dari buku satu dan buku yang lain, pasti ada benang merah yang bisa kita tarik untuk kita jadikan teori yang kita anggap sebagai valid. Ya, makanya dalam membahas jaringan dasar, saya tetap menyarankan Anda jangan puas membaca satu sumber saja, dari Sri Mulyani saja mungkin, dari SCT saja mungkin, atau dari Yayan. Silakan Anda tambah lagi referensi yang lain, dari Esau, dari Van, ya, dari Reven Johnson, dari Campbell juga silahkan, dari beberapa referensi yang saya share juga di Trello, untuk semakin membuat kita tidak puas dalam memahami konsep, karena kita masih dibingungkan dengan konsep-konsep yang begitu banyak. Nah, itu yang saya harapkan di anatomi tumbuhan ini. Oke, itu saja. Mungkin jika ada yang ingin berkomentar langsung atau mengkritik konsep saya, silahkan Anda sampaikan di komentar, atau kita juga bisa bahas langsung nanti di pertemuan di Zoom. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.